O- Oke, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Cantika sudah memberikan kita kesempatan untuk presentasi. Di sini nama saya Lutfi Abdullah dan kita dari kelompok 3 akan menyampaikan informasi hasil yang sudah kita kerjakan menggunakan studi kasus dengan algoritma selection short. Nah, di sini kita mempelajari mengenai algoritma selection short dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu ya, teman-teman, untuk pendahuluan definisi dari algoritma selection short itu sendiri. Dari Cormen 2009, beliau menyatakan bahwa selection short merupakan algoritma pengurutan dengan cara memilih elemen terkecil dan menempatkannya pada posisi yang tepat secara berulang hingga data terurut. Nah, hal ini kita membuat sebuah penyampaian bahwa selection short itu merupakan pengurutan secara terurut dari elemen terkecil dan terbesar. Begitupun sebaliknya, ya, bisa dari elemen terbesar hingga terkecil. Nah, dan dari algoritma selection short ini memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat logis, terurut, dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri algoritma itu memiliki awal dan akhir, yaitu awal dan akhirnya memang dia itu sudah terurut dan langkah-langkah terstruktur, dapat dikerjakan secara logis dan memberikan hasil akhir yang jelas. Selanjutnya, tujuan dari selection short itu adalah menyederhanakan proses pengurutan, memastikan proses dalam array yang tepat, mengurutkan data, dan menjadikan algoritma dasar untuk mempelajari konsep shorting. Ya, dan di sini jika teman-teman masih bingung selection short itu apa, mari kita lihat pada contoh dari algoritma selection. Di sini kita mempunyai contoh, ya, array atau baris yang memiliki elemen saat itu adalah dari yang terbesar 64 dan yang terkecil itu 11, ya. Dan ini kita mau mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, dan dari array tersebut kita ingin nge-selection short, ya. Nge-selection short dari current elemen sama minimum elemen dari barisan depan itu mempunyai angka 64 dan barisan akhir itu mempunyai angka 11 dan kita mau swapping, ya, dari awal, dari start dari awal dan dari akhir. Nah, jika sudah terurut dari depan dan awal dan akhirnya, kita bisa nge-swapping dari yang barisan kedua di baris depan dan yang lainnya untuk kita eh, urutkan secara terarah. Sehingga itu dilakukan secara berulang atau iterasi apa ya? Sehingga kita menemukan bahwa shorted array pada akhirnya memiliki eh, penseleksian dari angka 11, 12, 22, 25, 64. Karena ini kita memulai array-nya itu dari terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya kita memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui pada algoritma selection short itu, yaitu tiga hal. Ya, salah satunya deskriptif, pseudocode, sama flowchart. Deskriptif itu merupakan cara penyajian algoritma dalam bentuk kalimat yang menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut. Bayangkan deskriptif itu sebagai langkah-langkah untuk mengaplikasikan algoritma pada bahasa pemrograman yang akan kita lakukan. Sehingga ini akan memudahkan programmer untuk menemukan suatu algoritma yang baik dan benar. Selanjutnya, pseudocode untuk memudahkan programmer dalam membuat sebuah algoritma pada bahasa pemrograman, pseudocode itu sangat diperlukan karena pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai kode program, namun bersifat sederhana sehingga mudah dipahami dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Dikarenakan pseudocode ini tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu, sehingga pseudocode ini kita bisa artikan sebagai bahasa pemrograman untuk manusia yang dapat dipahami oleh
manusia itu sendiri. Ya, nah jika kita sudah melakukan deskriptif dan pseudocode, selanjutnya kita ingin melakukan sebuah decision. Ya, decision tersebut itu kita melalui flowchart. Flowchart itu merupakan representasi algoritma dalam bentuk diagram alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan proses dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, pemrograman merupakan proses penulisan instruksi atau kode yang digunakan untuk mengarahkan komputer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa pemrograman berfungsi sebagai media komunikasi antara manusia dan komputer agar perintah dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Sehingga bahasa pemrograman ini bisa kita artikan sebagai instruksi untuk memasukkan kode-kode atau instruksi yang memang ingin kita jalankan. Ya, dan bahasa pemrograman digunakan agar komputer dapat memahami perintah itu sendiri. Begitu. Nah, selanjutnya kita ingin mengambil sebuah studi kasus untuk menjelaskan bahwa algoritma selection ini bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada data analisis ya. Data analisis yang kita gunakan itu adalah data bersumber dari data survei sosial ekonomi nasional atau Susanas 2022 dengan beberapa hal yang harus kita pahamin, yaitu mengurutkan provinsi di Indonesia berdasarkan rata-rata konsumsi protein dari gram kapita per hari dari tertinggi hingga terendah untuk analisis gizi. Studi kasus ini diambil untuk melihat provinsi manakah yang konsumsi proteinnya yang paling tinggi sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan dalam pembuatan serta perancangan kebijakan untuk mengurangi resiko stunting di Indonesia. Nah, perlu kita pahami pada studi kasus ini ada beberapa petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu kita dapat mengurutkan provinsi Indonesia berdasarkan rata-rata konsumsi protein dari tertinggi hingga terendah, sehingga petunjuk ini bisa kita acukan. Kita bisa mengurutkan dari tertinggi dulu hingga terendah dari setiap provinsi. Selanjutnya, kita harus memasukkan input array-nya dulu ya. Jadi dari semua provinsi itu kita memasukkan konsumsi per kapita per hari, proteinnya berapa dan provinsinya apa. Misalnya di sini kita memasukkan teks provinsi DKI Jakarta memiliki konsumsi protein 75,2, dilanjut oleh Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah, sampai pada Provinsi NTT dengan konsumsi protein 55,6. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan instruksi-instruksi dalam bahasa manusia menggunakan pseudocode. The pseudocode ini bisa kita artikan sebagai prosedur selection pada algoritma dengan menggunakan protein provinsi data ya. Di sini kita menggunakan N, itu adalah banyaknya provinsinya itu berapa, dan untuk indeksnya itu 0 TON 1. Nah, jika kita melihat for index 0 TON 1 itu diartikan sebagai temukan provinsi dengan konsumsi protein tertinggi di subarea yang belum diurutkan. Dan I-nya itu bisa kita artikan sebagai max index ya. I for J sama dengan I plus 1 TON min 1. Artinya kita menjadikan max index sebagai acuan utama untuk subarainya itu sendiri. Nah, jika provinsi data pada data yang kita punya itu memiliki konsumsi protein dengan max index yang sangat tinggi dari data tersebut, maka kita akan menjadikan provinsi tersebut sebagai max index ya. Dan program itu bisa kita akhiri ya. Dan selanjutnya kita lakukan iterasi untuk menukarkan posisi. Jika max index ketemu, indeks kemudian ditukarkan dengan indeks yang lain diurutkan hingga terendah gitu. Jadi untuk pseudocode sendiri kita mengiterasinya seperti itu. Nah, kita di sini ada studi kasus contoh pemrograman. Di sini kita memasukkan input array-nya dari Provinsi DKI Jakarta sehingga Aceh. Ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa pemrograman standar kecukupan protein. Kita ambil dari 2019 untuk kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
ya. Sehingga kita bisa mengkategorikannya proteinnya, mengkategorikan provinsi berdasarkan tingkat konsumsi protein, lalu kita menggunakan iterasi seperti itu. Selanjutnya, ini adalah input data dari hasil pemrograman. Data awal konsumsi protein per provinsi yang kita dapatkan itu adalah dari DKI Jakarta yang tertinggi dan yang terendah itu Aceh. Namun ini belum terurut ya teman-teman ya. Sehingga kita harus mengurutkan dulu untuk mendapatkan data secara terurut. Nah, proses selection ini kita menggunakan 15 kali iterasi. Ya, dari DKI Jakarta sudah pada posisi yang benar, lalu kita mengiterasikannya tukar Jawa Barat dengan Kalimantan Timur, ya. Dan seterusnya sampai kita ke Papua, ya. Papua itu sudah ada pada posisi yang benar. Nah, selanjutnya ini adalah ranking provinsi berdasarkan konsumsi protein menggunakan algoritma selection short. Dari pertama kita mendapatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang provinsi konsumsi protein tertinggi dengan kategori sangat baik dan Papua dengan konsumsi protein 52,4 dengan kategori cukup ya, sehingga ini adalah hasil dari ranking provinsi berdasarkan konsumsi protein. Analisis kompleksitas waktu. Pada studi kasus konsumsi protein di Indonesia mempunyai tujuan untuk mengurutkan provinsi mana yang konsumsi proteinnya dari terendah hingga tertinggi, begitupun sebaliknya dengan menggunakan algoritma selection short. Selection short itu adalah menggunakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari sebuah array hingga array itu terurut ya, sehingga analisis kompleksitas waktu pada studi kasus konsumsi protein selection chart dilakukan sebanyak 15 kali iterasi. Hal ini bertujuan untuk mengurutkan provinsi pada posisi yang benar dimulai dari provinsi yang terendah atau kita bisa lakukan dari provinsi yang tertinggi, begitupun sebaliknya ya. Nah, dan kita mendapatkan untuk posisi terendah itu yaitu Papua dan tertinggi itu DKI Jakarta. Nah, analisis kompleksitas waktu yang kita gunakan itu notasinya itu adalah ON kuadrat. Ya, dengan kompleksitas waktu ON kuadrat pada semua kasus terbaik rata-rata terburuk karena menggunakan dua loop bersarang untuk membandingkan elemen. Sehingga dalam array tersebut kita membandingkan dua angka, ya, dua elemen untuk kita swap atau di selection. Nah, kesimpulannya, selection short memiliki kompleksitas waktu kuadratik dan efisien untuk data berukuran kecil, tetapi kurang cocok untuk data berukuran besar atau big data atau data yang secara real time. Ya, sehingga dalam contoh kasus tersebut yang digunakan, yaitu konsumsi protein di setiap provinsi di Indonesia dapat dilakukan dengan baik karena kita menggunakan data yang masih berskala kecil. Oke, begitu saya sudah kelompok 3 sudah menyampaikan mengenai apa itu algoritma, terus contoh-contoh dan ciri-ciri algoritma sehingga studi kasus dari algoritma selection short tersebut. Dan di sini kita sudah tahu bahwa algoritma selection itu bisa diimplementasikan pada kasus-kasus di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.